Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Inwanatun Nuriyah dari Peminatan Kesehatan Lingkungan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari review jurnal internasional. Adapun judul dari jurnal yang telah saya review adalah Review of Cadmium Pollution in Bangladesh atau tinjauan polusi kadmium di Bangladesh. Nah, terkait dengan jurnal yang telah saya review ini, dapat kita lihat jurnal ini ditulis oleh MD Sahadat Husain, Gulshan Ara Latifa, Priyanka, dan Abdullah Al-Naim. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Health and Pollution, yang mana jurnal ini telah terindeks Scopus dan telah berada pada kuartil 2. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Paparan kadmium atau CD adalah masalah kesehatan masyarakat global. Jalur paparan CD utama adalah inhalasi dan konsumsi. Secara global, produksi dan konsumsi kadmium telah meningkat. Bersama dengan produksi baterai nikel kadmium, paduan, pelapis anti korosi, pigmen, stabilisator polivinil klorida, semikonduktor untuk sel surya, dan lain-lain. Setelah penggunaan akhir elemen-elemen ini, manajemen yang tidak tepat dapat menyebabkan polusi kadmium di berbagai bidang lingkungan dan organisme hidup yang akhirnya menyebabkan efek buruk pada kesehatan manusia. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan sumber dan rute kadmium yang memasuki bidang lingkungan yang berbeda konsentrasinya dan menggambarkan dampak kesehatan manusia yang terkait di Bangladesh. Kemudian metode. Studi ini mencari total 304 artikel peer review di Nasional Pusat Basis Data Informasi Bioteknologi, Science Direct, Web of Science, Springer Link, Bangla JOL, dan Perpustakaan Universitas, kemudian memilih 71 artikel. Setelah itu, temuan yang relevan akan digabungkan dan hasilnya diproses dengan teknik tabulasi silang. Nah, selanjutnya adalah introduction atau perkenalan. Kegiatan antropogenik, khususnya urbanisasi dan industrialisasi yang cepat, telah berkontribusi pada pencemaran lingkungan dengan sejumlah besar unsur kimia padat, cair, dan gas, termasuk unsur-unsur berbahaya seperti arsenik, kadmium, kromium, tembaga, dan timbal. Logam berat lainnya dengan toksisitas biologis termasuk merkuri, seng, tembaga, nikel, timah, dan vanadium. Logam ini dibuang ke tanah melalui berbagai jalur, termasuk emisi kendaraan, produksi kimia, pembakaran batu bara, limbah padat kota, dan sedimentasi debu. Juga polutan atmosfer yang tersuspensi. Jadi, kadmium adalah logam berat dengan toksisitas tinggi pada tingkat paparan yang sangat rendah dan memiliki efek akut dan kronis pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kadmium memiliki rute paparan yang berbeda, termasuk diet, merokok, menyolder, dan lain-lain. Mode asupan seperti itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan ginjal, dampak metabolisme tulang, memproduksi efek endokrin dengan meningkatkan hormon paratiroid, kanker paru-paru, mengganggu interaksi hormon dan hormon tiroid, juga hormon pertumbuhan, menyebabkan perbedaan status gizi dalam jenis kelamin, dan stimulasi hormon, mengurangi pasukan seng untuk janin, menyebabkan stres oksidatif, serta mengganggu diferensiasi neuronal. Selanjutnya, kita dapat melihat grafik, yang mana grafik ini adalah Global Cadmium Production Trend atau tren produksi kadmium secara global. Nah, dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa produksi kadmium global mencapai 23.200 ton pada tahun 2015 dan sedikit meningkat dari jumlah yang diproduksi pada tahun 2014. Sebagian besar sekunder
Logam sekunder dipulihkan di fasilitas daur ulang baterai nikel kadmium di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, sebagian besar atau 62% kadmium olahan dunia diproduksi di Asia dan Pasifik seperti Australia, China, India, Jepang, dan Republik Korea. Diikuti oleh Eropa dan Eurasia Tengah seperti Bulgaria, Jerman, Kazakhstan, Belanda, Norwegia, Polandia, Rusia, dan Uzbekistan sebesar 23%. Selanjutnya Amerika Utara seperti Kanada dan Meksiko sebesar 11%, dan Amerika Selatan seperti Argentina, Brasil, dan Peru sebesar 4%. Nah, selanjutnya dapat kita lihat terdapat diagram persentase penggunaan kadmium, yang mana pada diagram ini dapat kita lihat batang berwarna biru adalah persentase penggunaan kadmium oleh negara-negara barat, sedangkan batang berwarna merah adalah persentase penggunaan kadmium oleh negara Uni Eropa. Yang mana dari diagram ini kita dapat mengetahui bahwa persentase penggunaan kadmium yang tertinggi adalah pada baterai nikel kadmium, baik oleh negara barat maupun negara Uni Eropa. Sedangkan penggunaan kadmium yang terendah ada pada logam campuran, baik oleh negara barat maupun negara Uni Eropa. Selanjutnya adalah hasil. Studi menunjukkan bahwa sumber utama paparan kadmium di Bangladesh adalah merokok tembakau, makanan, terutama sereal, sayuran, dan makanan laut. Diet kemungkinan besar merupakan sumber utama paparan kadmium di Bangladesh bagi mereka yang tinggal di lingkungan pedesaan yang pada dasarnya tidak ada kontaminasi industri. Studi ini menyoroti fakta bahwa peningkatan konsentrasi kadmium dalam beras adalah masalah yang tersebar luas, dan penelitian ini telah mengidentifikasi untuk pertama kalinya populasi Bangladesh yang terpapar pada tingkat kadmium yang terlalu tinggi dalam makanan mereka. Studi sebelumnya telah melaporkan kontaminasi logam berat dalam air, permukaan, dan akuifer bersama dengan paparan manusia di Bangladesh. Studi tambahan yang menganalisis jalur logam berat dan kontaminasi dalam rantai makanan menemukan sejumlah besar kadmium dalam rantai makanan. Studi ini meneliti konsentrasi kadmium di sungai-sungai di seluruh Bangladesh. Konsentrasi kadmium tertinggi adalah di Sungai Turak, diikuti oleh Sungai Buriganga, Sungai Karnapuli, Sungai Korotoa, dan Sungai Bangsi. Selanjutnya adalah discussion. Di Bangladesh, kadmium digunakan dalam pelapisan logam, plastik, pigmen, dan baterai. Studi sebelumnya telah menemukan bahwa berbagai jenis mainan mengandung sejumlah besar kadmium yang berisiko bagi kesehatan anak-anak. Berbagai jenis industri pengolahan logam dan tekstil telah didirikan di tepi sungai Bangladesh. Limbah industri telah mencemari air sungai serta sedimen dengan logam berat, sehingga logam berat terutama kadmium terakumulasi dalam ikan dan organisme air lainnya. Selain itu, konsentrasi kadmium diamati dalam item makanan seperti madu, udang beku, dan ikan. Konsentrasi tertinggi terdapat pada ikan, susu sapi pasteurisasi, dan susu perah. Konsentrasi kadmium juga teridentifikasi pada telur ayam, itik, beras mentah, beras matang, pare, dan terong. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Konsentrasi kadmium dalam air sungai, sedimen, dan makanan berada dalam batas Bangladesh Standard Testing Institute dan WHO. Namun, kadmium dapat terakumulasi dalam spesies air yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, konsentrasi kadmium dalam air dan sedimen telah meningkat karena biokonsentrasi dan biomagnifikasi, mengakibatkan efek kesehatan yang merugikan yang signifikan bagi invertebrata, ikan, dan manusia. Penting untuk menyelidiki penyebab polusi kadmium, sehingga penelitian eksperimental lebih lanjut sangat diperlukan untuk lebih memahami tingkat polusi kadmium di lingkungan, jaringan manusia, dan rantai makanan. Selain itu, tindakan hukum dan kebijakan nasional yang kuat diperlukan untuk mengurangi dampak kesehatan yang merugikan dari polusi kadmium di Bangladesh.
Nah, itulah tadi presentasi hasil dari review jurnal internasional. Semoga dapat bermanfaat bagi para viewers dan juga diri saya sendiri. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.